Halo, perkenalkan nama saya Ilham Arya Yuda dengan NPM 245520110073 dari mata kuliah Digital Partnership di Universitas Teknologi Bandung dengan dosen pengampu Bapak Jack Febrian Rusdi, PhD. Oke, yang pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu salah satu pendiri dari PT Urban Organizer. Boleh Mas memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Chandra Firmansyah. Saya di sini sebagai salah satu pendiri PT Urban Organizer. Jabatan saya di sini sebagai sebagai direktur dari PT Urban Organizer itu sendiri. Oke, mungkin langsung tahap pertanyaan aja ya. Boleh. Yang pertama itu apa sih itu PT Urban Organizer dan bagaimana awal mula berdirinya PT Urban Organizer itu dari awal sampai ke sekarang ini? Oke, yang pertama di sini saya akan menjawab apa itu PT Urban Organizer. PT Urban sendiri sebenarnya bergerak di bidang event, khususnya di bidang event untuk entah itu gathering dari perusahaan atau misalkan ada launching produk. Tapi di sini khususnya di PT Urban ini bergerak di bidang event untuk kebanyakan untuk launching produk dari perusahaan elektronik. Itu secara keseluruhan elektronik aja gitu ya? Betul, elektronik besar khususnya, non handphone dan non laptop. Oh, selain gadget gitu ya Mas ya? Ya, selain gadget, kebanyakan sih di AC, TV, kulkas, mesin cuci dan lain sebagainya lah. Oke. Banyak. Untuk event yang dinaungi Mas ini di perusahaan PT Urban ya khususnya, adakah perusahaan tertentu yang ikut kerjasama gitu? Untuk yang kerjasama sebenarnya dari awal buka sih lumayan ya, lumayan banyak gitu. Mungkin salah satunya ada beberapa mungkin ada beberapa yang saya sebutkan. Salah satunya ada dari Sharp Elektronik, dari Panasonic, dari PT Daikin, dari PT LG. Mungkin ya banyak lah. Maksudnya ada beberapa dari dari perusahaan elektronik besar lainnya gitu. Oke, berarti perusahaan elektronik besar semua ya yang ikut event sini ya? Betul. Tadi yang kedua ada pertanyaan bagaimana awal mula berdirinya PT ya? Ya. Awal mula berdirinya PT pertamanya karena adanya pandemi COVID-19. Oke. Awalnya dari situ. Itu karena saya pun bingung untuk mencari penghasilan selanjutnya, dan ibu owner sendiri pun bingung untuk mencari penghasilan selanjutnya. Muncul ide bikin apa ya gitu. Terus cetuslah dari salah satu pendiri juga ada, oke kita kenapa nggak bikin event aja, event yang dikhususkan untuk entah itu promo atau dan lain-lain untuk bidang elektronik gitu. Jadi lebih ke pengiklanan gitu bukan? Promosi. Bisa jadi sebetulnya ya, bisa jadi. Nah, awal dari situ, dari karena COVID mungkin kami pun melihat kayaknya ada peluang nih gitu. Mungkin saat COVID juga kan agak sulit ya untuk penjualan secara offline mungkin ya. Betul, karena kan semuanya melalui by handphone lah misalnya gitu. Yang kedua itu bagaimana sih mendapatkan modal awalnya? Untuk modal awal awalnya itu dari ibu owner sendiri. Karena ibu owner banyak kolega-kolega dari perusahaan sebelumnya yang sama bergerak di bidang elektronik, tapi itu di bidang toko penjualan gitu. Untuk PT Urban ini tuh event apa aja sih yang biasanya ditangani? Apakah ada event di luar elektronik kah atau bagaimana? Kebanyakan sih di elektronik ya, karena kita emang dari awalnya difokuskan untuk menghandle hampir semua event-event di elektronik gitu. Entah itu ya tadi yang saya sebutkan peluncuran produk, itu ada event after eventnya, peluncuran produk itu ada promo, nanti kalau misalkan poinnya segini dapat apa sepeda, nanti sepedanya
kita lombakan lagi, ada banyak sebenarnya gitu after eventnya, Oke. dari after event utama. Nah, seperti disinggung kan tadi yang pertama itu dari ownernya sendiri kan ada Bu Iva ya, dan Mas sendiri sebagai direktur. Nah, apakah ada pendiri lain kah saat untuk mendirikan PT Urban Organizer ini? Ada, mungkin pendiri lainnya itu total ada 5. Yang pertama itu CEO-nya, ada pendiri utamanya ada Iva Puspanegoro. Okay. Yang kedua saya sebagai direktur utama Chandra Firmansyah. Yang ketiganya ada Pak Wahyu Wijaya. Yang keempatnya ada Bapak Eto. Dan yang kelima ada Bapak, saya sebutnya Arab. Jujur saya lupa lagi nama aslinya karena saya biasa nyebut nama panggilan, namanya ada Bapak Arab. Oke, dari 5 pendiri yang tadi Mas sebutkan itu, mereka itu apakah bawaan dari perusahaan sebelumnya atau bagaimana ya? Untuk bawaan perusahaan sebelumnya ada 1 orang yang di bawah Ibu Iva, namanya Pak Wahyu Wijaya. Yang sisanya saya itu dulunya sebagai kolega dari perusahaannya Bu Iva, Bang Eto sama Mas Hara pun sama dari koleganya Bu Iva dulu. Oke Mas Chandra, pertanyaan selanjutnya itu siapa sih target klien utama PT Urban Organizer ini? Untuk target sendiri kita memfokuskan ke produsen elektronik besar ya sebenarnya. Karena kami mikirnya akan dapat sebuah peluang besar di situ, karena setahu saya untuk event-event elektronik itu tidak terlalu sebesar kayak event-event musik, event-event yang lain sebagainya lah ya. Mungkin saya ngeliat peluangnya dari situ, lebih fokus ke kliennya ke produsen elektronik besar. Mungkin belum familiar juga ya untuk event elektronik itu. Betul, mungkin ya launchingnya mungkin kalau sekarang sih kebanyakannya di promo Instagram lah atau apapun itu ya, di media sosial lebih banyaknya. Tapi untuk event sendiri yang event offline-nya sendiri mungkin setahu saya sih jarang gitu. Untuk di sekarang. Oke, jadi PT Urban Organizer itu menghandle event untuk perusahaan elektronik berarti gitu ya? Betul, kasarnya seperti itu. Untuk didirikan itu kan tadi udah dijelaskan pada tahun 2020 ya kalau nggak salah. 2021 setelah COVID. Setelah COVID ya? Lebih detailnya itu kapan sih Mas? Untuk kapannya itu, untuk obrolan di awal mungkin dari zaman COVID 2020 akhir atau 2021 awal. Untuk ngobrolnya nih. Tapi untuk berdirinya kapan, kita daftar ke pajak dan lain-lain, ngurus berkas dan lain-lainnya itu bulan Mei tahun 2021. Oke. Mungkin saya juga agak penasaran ya. Pencetus awal itu siapa sih yang memiliki ide untuk kayaknya ini harus buat deh. Orang pertama yang ngajak atau bilang ke Mas itu siapa sih? Pencetus awal mungkin Bu Owner ya. Bu Owner terus ya? Iya, saya pun kan sebenarnya dari awalnya udah mikir apa ya, mau buat apa ya, apalagi nih, atau saya ingin nge-push diri saya itu ingin buat gebrakan apa lagi ya, itu biar saya ada penghasilan gitu, penghasilan yang tambahan gitu, ya penghasilan sendiri gitu, tidak bergantung sama orang lain gitu. Saya awalnya mikir seperti itu, kebetulan Bu Owner cerita ke saya, ayo Chan, apaan ya, diskusi dengan yang lainnya juga. Kayaknya event elektronik, karena mungkin dulunya Ibu Iva ini bergerak di bidang elektronik juga, jadi ditembak oleh yang lain, yaudah kita buat event-event aja. Kan dulu kalau buat event susah setengah mati nih kalau ditanganin sama karyawan sendiri gitu. Kenapa nggak kita yang terjun di situ gitu? Itu awalnya. Oh, ide awalnya gitu ya. Jadi mengajak lah gitu ya dari perusahaan-perusahaan besar itu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas, kapan dan bagaimana sih cara mendapatkan klien pertama sebenarnya untuk mengajak perusahaan elektronik itu mau bekerja sama dengan PT Urban ini? Untuk bagaimana caranya, mungkin
itu ada privilege tersendiri ya dari Bu Iva gitu, dari Bu Owner, karena dulunya pernah bergerak di bidang elektronik juga. Jadi ketika buka buka PT Urban ini lebih leluasa lah gitu. Jadi ya awalnya udah jelas pasti kami juga sebagai tim mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan elektronik yang di masa itu akan launching produk baru, karena kan dengan adanya sistem kasarnya, saya ngomongnya pendinginan udara ya. Pendinginan udara, nyaring virus untuk bersih, untuk sehat dari keluarga dan lain-lain, itu banyak tuh. Makanya dari situ ya udah kita coba lempar proposal aja ke semua perusahaan elektronik gitu. Dan pada akhirnya perusahaan pun setuju gitu ya. Ya, ada beberapa yang tertarik. Itu ketika tertarik mungkin obrolan lebih lanjutnya, ya udah yuk kita coba. Kita sama-sama kasarnya, walaupun itu perusahaan sudah gede ya. Gitu. Kita coba deh. Ini event pertama setelah Covid. Nah, pada ngajar mau. Kan itu didirikan saat Covid ya. Mungkin ya pastinya ada kendala-kendala yang mungkin Mas bisa menceritakan sedikit kendalanya apa, tantangannya apa, lalu bagaimana Mas untuk melewati atau menghadapi problem yang dahulu pernah dialami sebelumnya di PT Urban ini. Untuk kendala sih awalnya udah pasti di modal ya. Karena yang pemodal utamanya kan saya bisa sebutin 2 orang gitu. Satunya Bu Iva, yang keduanya ada Pak Wijaya. Yang tadi saya sebutkan sebagai komisaris. Mungkin struggle-nya di situ, karena ketika kita ingin ngajuin proposal untuk buat event dan lain-lain itu, ya itu karena ada privilege dari Bu Owner sendiri. Jadi walaupun iya emang sulit sulit untuk nembusnya, karena masih bingung, aduh ini baru pertama Covid nih. Yakin mau buat event, yakin banyak yang datang dan lain-lain. Ya awalnya ya itu kesulitan untuk nembus ke perusahaannya itu. Tapi untuk struggle kendala di awalnya modal udah jelas. Dan pada akhirnya semua maulah kita ikut kerjasama. Alhamdulillah dengan lobby dan lain-lain, alhamdulillah. Nah setelah semua kan ikut kerjasama nih Mas, kapan sih bisnisnya mulai kelihatan, ini mulai berkembang nih secara pesat gitu? Kira-kira pada tahun berapa dan bagaimana sih ceritanya? Kalau untuk itu mungkin tahun berikutnya kali ya, 2022. Kita udah mulai pernah ngejalanin satu event dulu. Itu pun dengan berbagai masalah yang ada ketika event itu mulai. Ketika tahun depannya 2022 mulai banyak yang tergiur dari perusahaan lain, perusahaan saingan. Saya sebutkan perusahaan saingannya Panasonic gitu. Misalkan Sharp atau LG dan lain-lain. Itu lumayan juga tuh, Panasonic bikin acara kayak gitu, karena kalau misalkan kita buat juga bisa nih. Jadi peluang untuk mereka juga. Saya pun ketika dengar desas-desus itu, ya udah gas lagi. Jadi peluang lah kita jadi sama-sama ya. Kita sama-sama menguntungkan ketika Covid selesai. Nah Mas, kalau boleh tahu lokasi PT Urban itu sebenarnya di mana sih? Kalau PT Urban sendiri ada di Jakarta Timur. Pusatnya berarti itu ya? Ya, tepatnya ada di, kalau kantor ada di Rawamangun, di Jalan Jelita. Nah Mas, kan perusahaan ini tuh bergerak di bidang event ya. Biasanya eventnya itu dilakukannya di mana sih Mas? Apa masih di lingkup Jakarta kah, atau udah sampai ke keluar kota atau bagaimana? Kalau biasanya event dilaksanakan, yang pertama ada di Jakarta Timur, di Mall Jakarta Timur, di salah satu Mall Jakarta Timur. Yang keduanya ada di Bekasi. Yang beberapa ada after event dan lain-lain. Main eventnya itu ada di waktu itu pernah ada di Bali, pernah ada di Jogja. After main event ya, bukan event utamanya. Di Bogor kita pernah buka juga di salah satu mall Bogor, di peluncuran produk salah satu perusahaan elektronik.
Bogor udah kali ya. Itu Mungkin ya kalau saya bisa nyebut sih di sekitar Jabodetabek sih main eventnya ya. Karena kita kantor kita ada di Jakarta Timur, jadi ya sekitar Jakarta aja yang kita kejar. Untuk eventnya itu dari tahun-tahun berbeda atau misal dari tahun 2022 nih kita tuh ke Bekasi, yang tahun depan ke Jogja, atau dalam tahun yang sama? Untuk dari main event ke after eventnya Iya. itu tergantung kita mulai event awal eventnya gimana. Kalau misalkan di awal tahun kita bisa di tahun yang sama, biasanya kita selingnya itu kalau nggak salah 2-3 bulan setelah main event after eventnya, entah itu ada gathering atau apapun ya setelah itu. Berarti dalam tahun yang sama tuh bisa sampai 3 kali lebih gitu ya? Mungkin bisa seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa sih Mas, mungkin dari Mas sendiri atau dari Ibu owner juga ya, mengapa memilih bisnis event organizer selain untuk memanfaatkan momen di saat COVID? Mengapa memilih bisnis event? Karena mungkin menurut saya pribadi dan owner pun ini kayaknya walaupun memang susah, cuman karena balik lagi yang tadi ya, ada privilege owner, mungkin ini agak bisa dipermudah. Jadi ya kenapa enggak sih awalnya, karena mau membuat makanan, kita awalnya membuat resto atau apapun, basicnya nggak ada. Dia emang udah di lingkungan elektronik gitu berarti? Ya karena lingkupnya udah di elektronik dan emang banyak juga event-event yang dijalankan dulunya, tapi dihandle sama karyawan sendiri, jadi acak adut lah, nggak apa namanya, nggak bisa bertahap, nggak bisa pelan-pelan, acak-acakan pokoknya. Awalnya dari situ. Untuk namanya sendiri nih, dari PT Urban Organizer, mungkin kalau organizer udah sedikit familiar ya. Dari PT Urban itu bagaimana sih Mas? Filosofinya atau bagaimananya yang Mas tahu lah? Kalau mungkin untuk itunya yang memilih nama awal itu ada yang tadi yang pemodal Pak W dan Bu Iva. Dan kenapa memilih nama Urban Organizer, mungkin karena ya urban apa sih, kalau misalkan urban itu kan biasanya melegenda, ya kan, apa mungkin akan bertahan secara lama mungkin ya itu sih sebenarnya kalau dari saya pribadi ya. Mungkin kalau untuk pemilihan nama saya nggak tahu, karena saya dulunya untuk ngurus surat persuratan ke saya. Untuk nama mah ya saya setuju deh, ini aja ya udah gitu. Jadi filosofi nama tuh nggak terlalu ini berarti ya Mas? Ya itu yang tadi saya sebutkan. Kalau untuk dari filosofi nama, kalau dari saya pribadi ya urban melegenda gitu kan ya siapa tahu gitu, yang namanya doa gitu kan. Lalu mengapa sih bisnis ini bisa bertahan sampai sekarang gitu Mas? Kalau bertahan sampai sekarang ya balik lagi karena tim kita yang kami bentuk ini sudah sangat alhamdulillahnya kuat gitu. Jadi tanpa harus misalkan saya ngasih tahu bagian runner nanti gini nggak perlu kayak gitu. Cukup lu tahu kan apa yang lu harus kerjain, ya tahu, ya udah. Ya kita ngebentuknya untuk tim dulu sih awalnya, untuk untuk mensolidkan tim dulu. Dan alhamdulillahnya perusahaan-perusahaan elektronik di luar sana mempercayai itu kepada kita, percaya sepenuhnya. Kalau misalkan kita rapat pun nggak owner sana atau direksi perusahaan sana nggak pernah, Mas nanti gini nggak pernah. Pasti udah saya percaya aja, jalanin aja ya, tidak pernah melibatkan dari pertama event berjalan. Karena mungkin karena privilege juga dia udah percaya, jadi bisa jadi dari sana gitu ya. Ini ada pertanyaan yang mungkin bertema kreativitas dan inovasi ya Mas ya. Jadi bagaimana sih PT Urban Organizer ini menciptakan konsep event yang kreatif mungkin dari segi elektronik? Untuk bagaimana menciptakan event kreatif? Untuk event kreatif kalau saya bilang sih bisa balik lagi ke POV orang-orang ya.
saya pun nge-build tim sudah pasti sekreatif mungkin. Acaranya rundown acara dari saya kan biasa ngebuat event itu 3 hari ya. Pengenalannya, yang keduanya dengan penjualan, yang keduanya untuk brainstorming produk tersebut, yang ketiganya ya hasilnya, hasilnya sebesar apa event itu dibuat, apa dampaknya. Nah, masalah kliennya juga kan berbeda-beda ya dari perusahaan elektronik besar kan banyak juga ya. Betul. Untuk menghadapi permintaan klien yang berbeda-beda itu gimana sih Mas? Walaupun ya Mas tadi bilang nggak terlalu ribet juga, tetapi kan mungkin gitu ada permintaan dari beberapa perusahaan yang pengen A, pengen B, pengen C, kan berbeda nih. Bagaimana sih cara Mas menghadapinya? Biasanya kita mendiskusikan ya, kalau misalkan ada yang apa namanya, perusahaan A, B, C mintanya D, E, F misalkan, ini kan tiga-tiganya beda nih. Biasanya kalau misalkan itu tidak sesuai, ini kayaknya nggak bisa deh kalau kayak gini, itu biasanya kita diskusi Penyesuaian lagi. betul, dan jadi jalan tengah kita win-win solution. Si perusahaan yang kerja sama-sama kitanya setuju, kitanya pun menjalani enak. Karena kenapa, kalau misalkan kita menjalani suatu event itu tidak apa namanya, tidak yang seharusnya event itu berjalan, itu akan kacau balau dilihat sama orang-orang gitu. Apaan sih event, apa sih kok kayak gini, pasti itu orang-orang akan, karena event secara kan ini offline berarti ya eventnya. Betul, kebanyakan offline. Event offline juga kan orang-orang banyak yang datang ya, jadi kan kita juga harus, maksudnya saat berdiskusi itu emang benar-benar cari jalan tengahnya juga. Betul ya? Bukan berdasarkan penilaian dari PT Urbannya atau dari perusahaannya, lihat dari sisi sudut pandang konsumen mungkin gitu ya. Betul. Dan yang tadi saya nyambung ya sedikit ya Mas, yang tadi kreatif mungkin. Untuk yang kreatifnya sendiri, saya biasanya atau kami biasanya PT Urban ini ngainin salah satu artis. Ada artis pembawa acara ya, kayak Ivan Gunawan waktu itu pernah datang ke event. Siapa, Mbak Yuni Sara kalau nggak salah ya, saya lupa lagi. Dia ambil artis-artis papan atas lah gitu ya, karena ya untuk menarik perhatian juga sebenarnya sih tujuannya itu ya, kreatifnya ya itu. Oke Mas, dari sebelumnya kan ada kendala-kendala yang udah Mas sebutkan nih. Nah, ada nggak dari sisi kendala atau kesulitan ide gitu Mas? Sebelumnya kan udah banyak ide yang diterapkan nih untuk event-event, ide ini, ide itu, ini. Nah, ada nggak sih sampai mentok di berpikir, aduh mau ide apa lagi nih? Nah, terus bagaimana sih cara mengatasinya Mas? Untuk kesulitan itu udah pasti ada ya. Yang namanya orang punya kapasitas berpikir, punya apa namanya, ada fase burnout kalau zaman sekarang bilang. Kalau untuk bagaimana mengatasinya, karena kita ada after event. Nah, kita tuh biasanya sebagai tim tuh after event itu digunakan untuk cari ide. Karena kan biasanya kalau after event itu bukan ada di kota, tapi kitanya yang keluar kota. Survei gitu ya, entah itu kita survei lapangan yang baru, ketemu sama orang-orang baru, sama orang lapang baru maksudnya sama, atau kita misalkan setelah after event itu kita ngadain liburan untuk merefresh otak, yaitu itu di situ cara ngatasinnya, mungkin menciptakan ide baru gitu ya. Oke, selanjutnya inovasi apa sih yang pernah dibuat dalam event Mas? Untuk inovasi yang pernah dibuat dalam event, mungkin kalau di elektronik bukan kitanya yang membuat inovasi kali ya Mas, kalau bisa saya jelaskan. Mungkin kalau inovasi yang bisa saya jelaskan itu perusahaan yang kerja sama-sama kami yang mengeluarkan inovasi, karena kan mereka akan launching produk baru, launching produk apa, sistem baru atau apapun itu. Kayak misalkan contoh Panasonic mengeluarkan ketika ada COVID, mengeluarkan sistem untuk di AC-nya itu namanya Nano X, filtering udara gitu ya, untuk filtering udara yang bahwa virus COVID itu bisa tersaring oleh sistem pendingin udara itu dari Panasonic sendiri gitu. Mungkin itu sih kalau misalkan dari event kaminya, ya kami mengikuti apa yang dikeluarkan oleh perusahaan yang kerja sama
dengan kami. Oke, berarti inovasi yang dibuat tuh bukan dari perusahaan masnya berarti ya, jadi dari malah dari perusahaan-perusahaan yang kerjasama gitu berarti ya. Betul, karena menjalankan apa yang mereka ingin launching. Oke. Lalu di selanjutnya itu tema selanjutnya itu dari adaptasi teknologi digital ya mas. Nah, apakah PT Urban Organizer ini menggunakan media sosial untuk promosi khususnya seperti ya yang sedang tren saat ini lah, TikTok, Instagram, Shopee dan lain-lain? Untuk sekarang kita media untuk promosinya itu di hanya Instagram. Untuk di TikTok masih dalam proses ya. Nah, diskusi mau seperti apa, tapi kita sekarang lebih mengutamakan Instagram dulu. Oke mas, lalu bagaimana sih teknologi membantu perkembangan bisnis yang mas jalani saat ini? Apakah cukup membantu kah? Semakin pesat juga untuk perkembangannya atau bagaimana? Bagaimana teknologi membangun perkembangan bisnis dari PT Urban sendiri sudah sangat jelas, karena zaman sekarang apa sih yang tidak pakai teknologi gitu. Ya juga sih mas ya. Ya, apalagi untuk pertama saya memperkenalkan apa itu PT Urban, jelas pakai platform media sosial, mempromosikan iklan berarti ya. Khususnya kalau kami kan pakainya Instagram. Oke mas, jadi kan tadi mas sudah menjelaskan tentang PT Urban Organizer yang bergerak di event organizer khususnya di bidang elektronik, non gadget ya, laptop, handphone, tablet dan lainnya kan tidak ya. Dan juga PT Urban Organizer ini kan awalnya atau pertama didirikannya karena ya mungkin memanfaatkan momen saat COVID juga kan. Ya itu juga termasuk inovasi bagaimana sih untuk melanjutkan perkembangan perusahaan dan bagaimana untuk menambah penghasilan mungkin ya. Dibentuklah PT Urban Organizer ini yang menghandle event-event dan promo-promo dari perusahaan elektronik besar ya. Saya juga cukup kagum juga karena bagusnya itu karena event ini tuh dari perusahaan-perusahaan besar langsung gitu, langsung ke pihak pertama mungkin ya. Ya, jatuhnya betul. Tidak lewat pihak kedua atau bagaimana ya, mungkin karena privilege dari ibu owner tersendiri. Ya mungkin saya juga dapat pelajaran dari apa yang mas yang telah mas ceritakan, dari bagaimana sih menghadapi sebuah kendala atau problem untuk menghadapi klien, contohnya ya dengan cara berdiskusi untuk mencari jalan tengahnya bagaimana, karena ya di event ini tuh kan karena tidak hanya kami dan konsumen, tetapi juga ada kami klien dan juga konsumen tersendiri. Dan di event ini kan kita berhubungan langsung dengan orang-orang nih, kita juga memikirkan dua sudut pandang berbeda kan ya, dari klien kita bagaimana, dari perusahaan bagaimana. Nah, oke mas, maaf sebelumnya mungkin ada off topic sedikit ya mas ya, kan sempat disinggung juga sebelumnya dapat modal dari perusahaan sebelumnya nih. Terus PT Urban itu sebenarnya tidak berdiri sendiri langsung dari nol, tetapi ada yang nge-backup dari belakang nih. Nah, itu perusahaan apa sih mas kalau boleh tahu? Kalau misalkan saya bisa dibilang itu salah satu perusahaan terbesar juga di Jakarta, tapi itu untuk di penjualan elektronik juga berarti ya? Betul, punya toko. Misalnya nama tokonya itu Sankyo Sahabat Indonesia. Itu emang khusus untuk penjualan di toko. Sekarang setahu saya itu lagi menggarap pelan-pelan ke e-commerce. Kemarin itu sebelum COVID itu masih di penjualan offline, hanya face to face dengan customer. Jadi di toko gitu mas ya? Jatuhnya bisa dibilang kalau di elektronik itu bukan distributor mas. Jadi gimana? Tapi namanya dealer. Dealer itu saya jelaskan sedikit ya. Dealer itu kayak misalkan saya membuka satu toko, tapi toko itu punya beberapa brand, punya banyak brand dijual di toko tersebut. Kayak misalkan dulu sebelum perusahaan ini PT Urban ini berdiri, ibu owner itu kerjanya di toko Sankyo Sahabat Indonesia, itu menjual kayak berbagai macam brand besar elektronik. Satu pertama mungkin Panasonic udah jelas,
ada Toshiba juga, ada Changhong, ada LG, Sharp, ada Daikin. Cukup banyak juga ya. Banyak sebenarnya, banyak Elektronik. ya, banyak gitu. Ada Philips dan lain-lain lah, banyak sebenarnya. Berbeda nggak sih mas kayak Mitra gitu? Sebenarnya berbeda sama Mitra. Atau hampir sama ya? Kalau saya bilang sih bukan Mitra jatuhnya. Lebih dalam lagi gitu. Iya, karena maksudnya kayak, aduh contohnya apa ya? Secara analogi deh mas, gimana? Secara analogi misal di elektronik HP itu ada namanya Dulcomsel. Mas tahu Ya, apa tahu. Dulcomsel? Nah itu kan berbagai macam merek di situ ada kan, ada Samsung, Xiaomi, iPhone dan lain-lain. Nah kita tuh kalau di elektronik itu disebutnya dealer itu, yaitu. Oh jadi itu Sebagai namanya itu. dealer berarti ya kayak kayak Erafone. Nah ya kayak Erafone betul. Mungkin hampir sama kayak Erafone ya, karena kalau Erafone kan lebih ke gadget juga. Gadget katanya. Oke mas, pertanyaan selanjutnya nih, kenapa sih gak mau ngambil handphone, laptop atau gadget yang lain-lain? Karena kan ini semua elektronik besar ya, kayak kulkas, pendingin, terus microwave dan lain-lain. Kenapa sih nggak ke gadget gitu, handphone? Padahal kan pengguna handphone tuh banyak juga mas. Betul. Kalau itu kenapa kami tidak bergerak di bidang handphone dan lain-lain? Kalau dari saya pribadi sih, saya melihatnya akan lebih ribet menghandle handphone dibanding barang-barang elektronik besar. Karena apa nih? Karena kalau saya ngelihat ini elektronik besar itu sudah bisa sebagai kebutuhan primer. Oke. Dibanding kalau HP kan kasarnya walaupun emang primer di sekarang, cuman kan siapa sih di rumah yang butuh kulkas mas? Iya juga sih. Siapa sih di rumah yang nggak butuh setrikaan? Walaupun AC dan lain-lainnya itu hanya daerah-daerah tertentu ya yang panas gitu kasarnya. Tapi kalau sudut pandang saya sih itu, karena kenapa tidak HP atau tidak gadget, akan lebih ribet untuk menghandle-nya, untuk penjualan dan promosinya. Terus HP itu gadget itu sekali satu tahun keluar bisa dua tipe yang keluar nih. Kalau elektronik besar itu anggap AC nih, AC Panasonic 1 PK dengan tipe YN 12 XPJ misalnya, itu 1 tahun lebih itu masih kepake si barang itu. Dan maksudnya ya ketika barang itu keluar itu ya promonya ya di awal-awal doang. Jadi perputarannya lebih lambat mungkin ya. Kan perputarannya cepat banget. Jadi kalau kedepannya itu akan ada kah atau mungkin masih belum terpikirkan untuk mulai mempromosikan? Mungkin bisa jadi ya, nih. Saya tidak akan saya tidak akan muluk-muluk juga, karena sudah jelas gadget itu perputarannya cepat ya. Jadi akan bisa nambah keuntungan kasarnya. Oke, secara struktur cukup menarik juga untuk saya ya, ide baru juga untuk saya. Dari pertama dealer, lalu kita membuat sebuah perusahaan sebagai mempromosikan, lalu bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar juga, itu sebagai hal menarik dan ide baru lah buat saya. Oke nih Mas Chandra, yang terakhir mungkin ya, pesan dan kesan dari Mas Chandra berdasarkan pengalaman Mas nih dalam membentuk PT Urban Organizer ini, bagaimana Mas? Silakan. Mungkin untuk kesannya, karena saya pun di event baru pertama kali ya jatuhnya. Jadi ya dapat pengalaman baru juga, kerja sama timnya lebih, kalau saya bilang sih lebih solid ya dibanding kerja saya sebelumnya gitu. Karena emang dari nol dibentuknya. Menarik juga menangani beberapa event yang ada di bidang elektronik. Ya menarik sih kasarnya gitu. Dan untuk kedepannya mungkin akan lebih mengembangin lagi
gimana caranya supaya ini lebih lancar. Oke. Mungkin untuk itu pesannya, untuk pesannya apa ya, untuk pesannya untuk yang baru ya, yang Iya, ingin membuka untuk gitu pesannya. orang-orang yang sedang merintis juga atau ingin berinovasi nih, mengembangkan perusahaannya untuk membuat perusahaan baru kayak Samkio ini yang sekarang kan PT Urban. Untuk pesannya mungkin lebih kreatif dan inovatif aja di ya khususnya di bidang event elektronik ini. Oke. Mungkin yang keduanya lebih yang tadi saya bilang, karena tim ini lebih solid ya, semoga kalau misalkan ada yang ingin membuka event yang sama lebih solidin lagi timnya. Diusahakan timnya ya. Betul, lebih nyambung gitu. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat ya udah saling terima, Diskusikan tapi juga. tapi cari jalan tengahnya, jangan mentok di si A berpendapat A, si B berpendapat B, jangan kayak gitu. Kalau bisa ya solutif lah kasarnya gitu. Mungkin yang ketiganya ada di apa namanya ya, timnya lebih fleksibel juga di manajemennya, entah itu keuangan, manajemen waktunya, ya karena namanya event ya, kita nggak tahu kapan mulai kapan selesai, maksudnya kapan selesainya, benar-benar kapan selesainya. Terus yang keempatnya mungkin untuk branding perusahaannya lebih mantap lagi, lebih konsisten gitu ya, maksimalin aja gitu ya, apapun caranya yang penting ada di jalur yang benar. Yang terakhir mungkin ya tadi sih balik lagi ke manajemennya, lebih dikuatin lagi ya. entah itu dari segi anggaran atau apapun, lebih emang benar-benar dihitung, jangan hanya ingin ngambil untung besar tapi event berjalan tidak sebanyak modal yang dikeluarkan oleh klien gitu. Oke. Mungkin itu ya, Mungkin yang saya kutip ya dari kerjasama timnya, karena itu sangat krusial mungkin karena sebuah event berjalan, atau ya bukan hanya event sih, sepertinya perusahaan atau sebuah organisasi kalau timnya kurang kerjasama atau kurang fleksibel juga gak akan maksimal ya untuk perusahaannya ya. Apalagi terutama di manajemennya juga, karena tim bahkan berjalan lancar jika manajemennya juga baik. Betul kan Mas? Oke, mungkin yang terakhir ya, terima kasih sebelumnya kepada narasumber Mas Chandra dari PT Urban Organizer atas waktu informasi yang telah diberikan. Semoga wawancara ini dapat memberikan wawasan mengenai dunia digital entrepreneurship. Ada tambahan dari saya nggak apa-apa? Boleh. Intinya untuk membuka atau untuk memulai usaha baru jangan ragu untuk memulai, karena kita nggak akan tahu akhirnya seperti apa kalau kita tidak memulai. Oke, itulah pesan terakhir dari Mas Chandra sebagai salah satu pendiri ya PT Urban Organizer. Yang terakhir kita tutup. Terima kasih untuk semuanya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.